Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanawwa'ul a'mal wal qurbat wa bi karamihi tatada'aful hasanat wa bi lutfihi tustarul uyub waz zallat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Mudah-mudahan semakin banyak rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan di dalam kehidupan kita selalu berusaha tergolong menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepadanya. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan untuk baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Semoga kita senantiasa tergolong menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu istiqamah mengikuti setiap petunjuk dan sunnahnya, sehingga kelak yaumil qiyamah berhak untuk mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa waktu berlalu begitu cepat hingga saat ini kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban tahun 1441 Hijriah. Dengan demikian, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki akan memanjangkan usia kita, maka insya Allah setengah bulan yang akan datang atau 15 hari lagi kurang lebih, kita insya Allah akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa memperbanyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami, berkahilah usia kami, berkahilah kesempatan kami di bulan Sya'ban ini, dan pertemukanlah kami dengan bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para salaf mereka memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala baik di bulan Rajab maupun di bulan Sya'ban agar mereka bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Sekalipun kalau yang sering kita dengar, sering disampaikan oleh para ustadz, para mubaligh, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan ketika masuk di bulan Rajab, beliau Rasulullah SAW membaca berdoa dengan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban ini, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Sekalipun hadis ini oleh para ulama dihukumi dengan hadis yang dhaif, artinya tidak bisa kuat untuk dijadikan hujjah, landasan, tetapi dalam praktek para ulama ternyata mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, sekalipun redaksi doa permohonan mereka kepada Allah berbeda dengan hadis yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Seperti Yahya bin Abi Katsir, seperti Al-Ma'la bin Al-Mufaddal, di antaranya dua orang ini, mereka juga ternyata memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya setiap waktu atau bulan-bulan di dalam Islam memiliki keistimewaan, istimewa seluruhnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala melebihkan, memberikan keistimewaan lebih kepada bulan-bulan tertentu. Tentu ada hikmah, maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya.
Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, yaitu bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Atau juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan khusus bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lain. 10 pertama di bulan Dzulhijjah dan waktu-waktu yang lain. Namun berkaitan dengan kita saat ini, hari ini yang kita berada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sedang berada di pertengahan bulan Sya'ban. Apa sesungguhnya keistimewaan bulan Sya'ban? Adakah keistimewaan, keutamaan di bulan Sya'ban? Kalau ternyata ada keistimewaan, kemuliaan di bulan Sya'ban, lalu apa amalan yang bisa kita kerjakan, kita lakukan di bulan Sya'ban ini? Untuk menjawab pertanyaan tadi, alangkah baiknya kalau kemudian di kesempatan ini kita sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita renungkan, mari kita hayati, kemudian dari renungan hadis tadi, penghayatan hadis tadi, nanti kita akan temukan apa keistimewaan di bulan Sya'ban. Hadis ini kita dapatkan adalah percakapan antara sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani. Kata sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, suatu ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau memperbanyak puasa dalam sebulan sebagaimana di bulan-bulan yang lain ini kecuali di bulan Sya'ban." Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya demikian, jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, bulan ini atau bulan Sya'ban itu adalah bulan ketika orang banyak lalai. Bulan yang terletak antara Rajab dan Sya'ban. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal bulan tersebut adalah bulan pada saat amal perbuatan hamba Allah Subhanahu wa taala diangkat ke hadapan Allah. Maka saya ingin pada bulan tersebut, pada bulan ini, ketika saya diangkat amalannya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya dalam keadaan puasa. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentang hadis ini menarik, banyak faedah yang bisa kita dapatkan, dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Khususnya beliau menjelaskan berkaitan dengan lafaz hadis yang menyebutkan dzalika syahrun yaghfulu anhu an-nas baina Rajab wa Sya'ban. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang orang banyak lalai. Dia bulan yang terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ternyata di masa jahiliyah orang begitu antusias, orang begitu perhatian terhadap bulan Rajab. Sementara bulan Rajab itu adalah termasuk salah satu bulan haram. Di antaranya di bulan Rajab itu karena termasuk bulan haram, maka dilarang terjadinya peperangan. Maka konsentrasi perhatian orang peduli ketika itu dengan bulan Rajab. Kemudian di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang begitu peduli perhatian konsentrasi dengan bulan Ramadan. Sementara antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban, karena orang konsentrasi di masa jahiliyah dengan bulan Rajab, kemudian di masa Islam dengan bulan Ramadan, akhirnya bulan Sya'ban banyak yang orang kemudian lalai dan melupakan tentang bulan Sya'ban. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bulan Sya'ban itulah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat amalan hambanya, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali tentang hadis ini, dan khususnya menjelaskan tentang lafaz dzalika syahrun yaghfulu anhu an-nas, itu adalah bulan yang banyak orang lalai. Kata beliau, lafaz hadis ini menunjukkan bahwa dianjurkannya, disukainya oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang untuk mengisi, memperbanyak, menyibukkan diri dengan amal-amal ketaatan pada saat kebanyakan manusia lalai dari amalan tersebut.
Dan ini sekaligus juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai amal kebaikan yang dilakukan pada saat kebanyakan orang dalam keadaan lalai. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Sya'ban menjadi istimewa, menjadi bulan yang diangkatnya amal perbuatan hamba ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena pada bulan itu kebanyakan manusia dalam keadaan lalai. Padahal menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali tadi, amal perbuatan seorang hamba pada saat kebanyakan manusia dalam keadaan lalai, justru disitulah letak istimewanya. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali untuk menunjukkan bahwa amal yang dikerjakan oleh seseorang pada saat kebanyakan orang lalai itu menjadi amal istimewa, beliau contohkan. Kata beliau di antaranya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat malam, qiyamul lail, salat tahajud itu menjadi amal ibadah salat sunnah yang terbaik, yang afdol setelah salat fardu? Sebab kita tahu pada kondisi di malam hari, umumnya kebanyakan manusia, rata-rata manusia di malam hari itu dihabiskan waktunya untuk tidur terlelap, untuk beristirahat. Dan sedikit sekali kemudian yang di waktu terlalainya manusia, di waktu itu kemudian dia terbangun menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu yang demikian ketika dilalaikan oleh banyak manusia, dilupakan oleh banyak manusia, ada orang yang kemudian bangkit berdiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal tersebut menjadi istimewa. Kemudian yang lain, para salaf ternyata mereka mengisi waktu antara maghrib dengan isya itu dengan sholat sunnah. Kenapa? Karena antara maghrib dan isya itu adalah waktu yang sangat singkat dan sangat pendek, dan kebanyakan manusia lalai dari waktu itu. Maka ketika manusia lalai dari waktu yang singkat, yang pendek, untuk selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka waktu tersebut bagi para salaf termasuk dianggap waktu yang istimewa. Mereka gunakan untuk memperbanyak ibadah salat sunnah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh yang lain disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau itu dikaitkan dengan tempat, kata beliau, disinilah kemudian keistimewaan seseorang yang kemudian memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat berada di pasar. Kita tahu di pasar adalah tempat umumnya rata-rata kebanyakan manusia dalam keadaan lalai, lupa berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menyatakan seburuk-buruk tempat itu adalah pasar. Kenapa? Karena umumnya cenderung manusia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang di tengah pasar, di tengah keramaian orang, sibuk dengan urusan dunia, lupa dan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka zikirnya orang yang demikian adalah melakukan amal zikir yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun sekalipun demikian tentu tidak juga kemudian dimaknai dengan makna yang terlalu luas, dalam artian kemudian tidak kita kaitkan dengan penjelasan yang lain. Kalau berkaitan dengan hari ini, saat ini di tengah kita sedang mengalami musibah, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah virus corona, tentu bukan kemudian penjelasan tadi kita ambil dengan contoh berkaitan dengan virus corona, kemudian kita fahami saat ini berarti ketika tidak ada orang yang sholat di masjid, kita sholat di masjid, kemudian kita memberi orang tersebut adalah amalnya istimewa. Tidak. Kalau berkaitan dengan kondisi saat ini, di tengah wabah virus corona sedang menyebar, maka orang yang beribadah di masjid ketika tidak ada tempat, tidak ada orang lain yang sholat di masjid yang sama, sementara di situ sedang terjadi wabah dan dikhawatirkan kemudian wabah tadi menyebar, menjangkiti kepada yang lain, maka bukan berarti kemudian orang yang tidak sholat
di masjid ketika itu dikatakan orang yang tidak melakukan amal yang istimewa, dan orang yang melakukan sholat di masjid sendirian ketika itu dikatakan orang yang melakukan amal ibadah yang istimewa, karena di saat orang kebanyakan dalam keadaan lalai. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kepada hadis tadi, bulan Sya'ban ini menjadi bulan yang istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan karena kebanyakan manusia dalam keadaan lalai, lupa. Demikian juga Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyebutkan apa sih sebabnya, alasannya. Kenapa di bulan Sya'ban dikatakan oleh Rasulullah SAW bulan orang yang banyak lalai, sehingga ketika orang melakukan amal ketaatan di bulan tersebut menjadi istimewa. Ada 3 hal yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali alasannya. Alasan pertama, kata beliau, pada saat orang cenderungnya lalai, pada saat kebanyakan orang kemudian lengah dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada orang beribadah di saat itu, maka orang yang melakukan ibadah pada saat itu akan bisa lebih mampu untuk menyembunyikan amalnya, akan bisa lebih mampu untuk menutupi amal perbuatannya agar tidak terlihat oleh orang lain. Sementara dalam persoalan ibadah sunnah, dalam persoalan ibadah nafilah, itu sangat dianjurkan kita untuk menyembunyikan, merahasiakan amal ibadah kita agar tidak terlihat, agar tidak kemudian diketahui oleh orang lain. Semakin tersembunyi, semakin kita tutupi amal ibadah sunnah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin afdol, semakin lebih baik. Ketika seseorang berinfak di bulan Sya'ban, ketika umumnya orang di bulan Sya'ban sedang sibuk mempersiapkan apa yang akan dia persiapkan untuk kebutuhan di bulan Ramadan, atau boleh jadi bagi mereka yang berprofesi sebagai pedagang di bulan Sya'ban mungkin disibukkan untuk mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Tetapi kemudian di tengah orang sedang sibuk mempersiapkan kepentingan yang sifatnya duniawi tadi, ada orang yang kemudian bersedekah di bulan Sya'ban, maka sedekah yang dilakukan itu akan lebih bisa dia tutupi, lebih bisa dia rahasiakan. Dan ibadah sunnah bersedekah yang demikian adalah ibadah sunnah yang afdol di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, alasannya ibadah itu menjadi istimewa dan afdol ketika dilakukan pada saat orang banyak lalai. Yang kedua, bahwa ibadah itu akan terasa berat, tetapi mampu dilakukan oleh seseorang. Akan berbeda ibadah yang dilakukan oleh seseorang dalam kondisi banyak yang melakukannya juga, banyak yang mengerjakannya juga, banyak yang mengikutinya juga. Terkadang umumnya hati kita manusia akan lebih ringan, lebih mudah, akan lebih terasa ringan mengerjakannya sebab orang lain pun mengerjakan. Tetapi manakala ibadah itu tidak ada orang yang mengerjakannya atau sedikit yang mengerjakannya, maka akan menjadi terasa lebih berat. Bagaimana kita contohkan ketika kita sholat di satu tempat sementara banyak orang ketika itu sedang tidak sholat, maka tetap hati akan merasa betapa beratnya melaksanakan ibadah yang demikian. Demikian juga kita berpuasa di saat, di waktu, di tempat kebanyakan orang ketika itu sedang makan dan minum, berbuka, itu akan tetap terasa berat bagi jiwa dan hati kita. Maka ibadah yang dilakukan pada saat hati kita terasa berat, jiwa kita terasa berat, sebab tidak banyak orang yang mengerjakan dan melakukannya, itu menjadi amal yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ambil contoh dan permisalan dalam hal ini, kenapa di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, kata Rasulullah SAW, akan datang di belakang kalian, di hari-hari kalian, seseorang yang bersabar di atas agamanya itu sebagaimana dia memegang bara api. Amal perbuatan yang dilakukan oleh orang ketika itu seperti amal 50 orang dari kalian.
Ketika Rasulullah mengatakan demikian, bersabda demikian, maka sahabat Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, apakah pahala mereka itu sama seperti pahala 50 orang kita sekarang? Kata Rasulullah, seperti pahala orang sekarang. Maksudnya di zaman sahabat Rasulullah SAW. Kenapa ternyata amalan orang di akhir zaman, amalan umat Rasulullah SAW sepeninggal Rasulullah dan para sahabat, dikatakan oleh Rasulullah bahwa amalan mereka bisa menyamai amalan 50 orang sahabat? Ternyata di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa innakum tajiduna awanan alal khair wa la yajiduna awanan alal khair. Sebab kata Rasulullah SAW, kalian wahai para sahabat, ketika berbuat kebaikan, ketika berbuat amal ketaatan, kalian ada kawan, kalian ada teman, ada orang-orang yang sama melakukan hal yang sama, ibadah yang sama, sehingga hati menjadi ringan, menjadi mudah, menjadi semangat. Tetapi orang-orang di akhir zaman, orang sepeninggalku, kata Rasulullah SAW, ketika mereka berbuat ketaatan dan kebaikan, mereka sedikit sekali atau bahkan terkadang tidak mendapatkan orang-orang yang mendukung, tidak mendapatkan orang-orang yang berbuat hal yang sama, sehingga hati akan terasa berat. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beramal di waktu orang banyak tidak mengerjakannya, beribadah di waktu orang banyak lalai mengerjakannya, itu menjadi berat bagi hati, tetapi nilai dan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali tentang alasan kenapa amalan tersebut menjadi amalan yang istimewa. Pertama adalah karena menjadi lebih ikhlas, lebih tersembunyi, lebih tertutup. Yang kedua, lebih terasa berat di dalam jiwa seseorang. Ketika terasa berat tetap dilaksanakan, maka itu menjadi keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa amalan di bulan Sya'ban itu sebab yang menjadi istimewa adalah tentu yang ketiga, sedikitnya orang yang mengerjakannya atau pendukungnya. Mirip dengan yang kedua. Mirip dengan yang kedua. Kalau yang kedua terasa berat di hati, kemudian yang ketiga adalah sedikit orang yang melakukannya. Inilah tiga hal yang disebutkan alasannya oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali tentang keistimewaan amal di waktu orang banyak lalai. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau bisa kita simpulkan bulan Sya'ban menjadi bulan yang istimewa karena bulan tersebut orang banyak lalai, sementara amal diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita bandingkan dengan kehidupan kita atau kita kaitkan dengan persoalan dunia kita, betapa bersemangatnya seseorang, betapa bersungguh-sungguhnya seseorang ketika tahu bahwa pekerjaan, tugas yang dia lakukan itu kemudian pada saat itu harus segera dilaporkan kepada atasannya. Seorang bawahan, seorang karyawan, seorang pegawai, kemudian dia mendapatkan informasi bahwa pekerjaan dia, tugas dia pada saat itu harus dia laporkan, dia tunjukkan, dia sodorkan kepada atasannya. Apa yang kita bayangkan ketika kita mendengar, ketika kita melihat, menyaksikan ada orang yang mendapatkan informasi demikian? Pasti orang tersebut akan kita dapatkan begitu serius, begitu bersemangat, begitu bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan laporan yang terbaik dari apa yang dia kerjakan kepada atasannya.
Dia berusaha bagaimana apa yang dia lakukan selama ini tidak ada cacatnya sama sekali. Dia berusaha ketika laporan yang dia serahkan itu adalah laporan yang terbaik, yang teristimewa. Tidak ada kemudian celah sedikit pun kesalahan dan kekeliruannya. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan kesan yang terbaik, karena dia ingin mendapatkan pujian yang terbaik, atau lebih dari itu dia ingin mendapatkan reward, mendapatkan hadiah yang terbaik dari atasannya. Kalaulah ini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh kita sebagai manusia kepada sesama manusia, ingin mempersembahkan, ingin menyodorkan, memberikan yang terbaik apa yang telah kita lakukan, tentunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita lakukan, tentu kita berharap yang terbaik kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu tadi, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila Allah taala. Bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya amal perbuatan hamba akan dihadapkan, disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Maka saya ingin ketika amalan saya diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, ternyata saya dicatat sedang dalam keadaan berpuasa, sedang dalam keadaan siam. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita kepada manusia ingin bahwa laporan kita ke hadapan atasan kita bahwa saat itu kita sedang melakukan pekerjaan yang terbaik, tugas yang sangat profesional, yang sangat istimewa, maka tentu kita kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya juga melakukan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita serahkan, apa yang bisa kita sodorkan, hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban ini? Amal apa istimewa yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini sehingga ketika dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita di mata Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan melakukan yang terbaik, yang teristimewa. Salat kita kah? Puasa kita kah? Sedekah kita kah? Baca Quran kita kah? Atau amalan-amalan yang lain? Amalannya itu menjadi amal istimewa ketika amalan kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata di dalam hadis tadi amalan yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau perbanyak lakukan di bulan Sya'ban adalah amalan ibadah berupa siyam, berupa berpuasa. Kata Rasulullah SAW, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'imun. Saya ingin ketika diangkat amalan saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya dalam keadaan berpuasa, dicatat sedang dalam keadaan berpuasa. Oleh karenanya di dalam hadis tadi, sahabat Usama bin Zaid ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan, lam araka tasumu syahram minasyuhuri mata sumu fi Sya'ban. Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau banyak berpuasa dalam sebulan bila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain selain di bulan Sya'ban ini. Rasulullah memperbanyak bulan Sya'ban. Saking banyaknya puasa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban, Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sampai menggambarkan di dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa fi Ramadan wa ma aktsara minhu siyaman aktsara minhu fi Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggenapkan, menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali puasa di bulan Ramadan. Nah, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW memperbanyak puasa dalam satu bulan kecuali Rasulullah SAW melakukannya di bulan Sya'ban. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Sya'ban ini dan juga ternyata qadar Allah, takdir Allah menentukan di bulan Sya'ban ini di samping kita berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, ternyata kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Sya'ban ini tahun ini dalam keadaan berada dalam kondisi mendapatkan musibah ujian berupa wabah corona. Boleh jadi bulan ini kita sedang disibukkan, banyak orang sedang disibukkan dengan membicarakan tentang wabah corona.
disibukkan dengan mempersiapkan, mengantisipasi corona dan lain sebagainya, yang boleh jadi akhirnya kemudian tanpa sengaja atau bahkan disengaja menyebabkan mereka lalai dari memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekalipun kondisi demikian, maka di bulan yang istimewa ini, di bulan Sya'ban, mari kita isi, mari kita gunakan di bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak ibadah siyam, memperbanyak ibadah berpuasa. Kalaulah hari ini kita sedang dianjurkan banyak melakukan, dianjurkan untuk banyak tinggal di rumah, tidak keluar dari rumah, maka semestinya keberadaan kita banyak di rumah adalah kesempatan kita untuk lebih ringan, lebih semangat, lebih mudah untuk menahan makan dan minum, untuk melaksanakan siam bila dibandingkan dengan ketika kita melakukan banyak aktivitas di luar rumah. Maka kalau ternyata orang banyak lalai di bulan ini, ketika kita mampu mengisinya, memperbanyak dengan ibadah siam, mudah-mudahan ketika apa yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini adalah merupakan amalan yang akan dicatat, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dalam keadaan melaksanakan siam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, tentu ada ketentuan-ketentuan yang patut untuk kita perhatikan di bulan Sya'ban, yang khususnya berkaitan dengan siam. Karena siam di bulan Sya'ban, walau bagaimanapun dia statusnya, hukumnya adalah sunnah, artinya nafilah, tambahan. Jangan sampai kemudian ternyata kita memiliki kewajiban tanggung jawab puasa yang wajib yang belum kita laksanakan. Maka sebaiknya di dalam prioritas amal, urutan di dalam kita melakukan sebuah amal ibadah, yang kita prioritaskan adalah mengerjakan amal ibadah yang fardu, yang wajib, baru kemudian mengerjakan yang sunnah. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba kemudian melakukan pendekatan diri kepadaku dengan mengerjakan yang wajib-wajib. Yang pertama yang dikerjakan yang wajib-wajib, lalu kemudian dilanjutkan dengan setelah itu senantiasa mengerjakan yang sunnah-sunnah. Artinya yang sunnah itu adalah urutan kedua setelah yang wajib. Maka dengan urutan yang demikian, hamba yang melakukan demikian, di dalam hadis itu dinyatakan dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekalipun di bulan Sya'ban ini amal istimewa adalah melaksanakan ibadah siam, tetapi bagi kita yang memiliki hutang, kewajiban, tanggungan ibadah bulan Ramadan di tahun yang lalu, tentu kewajiban kita adalah untuk melunasi, membayar hutang puasa di bulan Ramadan tahun lalu. Dan ternyata ini pun dirasakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka di dalam sebuah hadis sahih, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang dirinya. Kata beliau, kanali saumun, saya punya tanggungan puasa di bulan Ramadan tahun lalu, dan itu tidak bisa aku bayar kecuali di bulan Sya'ban. Maka dibayar hutang tersebut oleh Aisyah di bulan Sya'ban. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih ada waktu setengah bulan berikutnya sebelum datang bulan Ramadan, mari kita maksimalkan, mari kita isi bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak ibadah, terutama ibadah siam. Bagi kita yang punya tanggungan puasa wajib bulan Ramadan tahun lalu, hendaknya sebelum datang bulan Ramadan maka segera kita tunaikan, kita bayar hutang puasa kita di bulan Ramadan tahun lalu. Sebab kalau kita ternyata sengaja atau melalaikan diri kita untuk membayar hutang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan tahun lalu, maka kita khawatir kita tergolong termasuk orang yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis juga menyebutkan aturan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Kata beliau, la tuqaddimu Ramadan bi siyami yaumin aw yaumain illa man yasumuhu sauman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
janganlah kamu mendahulukan bulan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari, kecuali bagi orang yang memang sebelumnya terbiasa berpuasa. Maknanya apa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah mendekati menjelang akhir bulan Sya'ban, ketika sudah hampir masuk bulan Ramadan, maka sebaiknya sehari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan, sebelum masuk 1 Ramadan, hendaknya kita hentikan berpuasa. Sebab para ulama menyebutkan khawatir, alasannya dikhawatirkan kita berpuasa hakikatnya bukan di bulan Sya'ban, tetapi ternyata kita masuk berpuasa di bulan Ramadan, di bulan Ramadan, padahal bulan-bulan hari-hari itu adalah disebut dengan yaumus syak, hari yang diragukan. Kecuali kata Rasulullah SAW, orang yang memang terbiasa puasa Senin Kamis, terbiasa puasa sunnah, puasa Daud, kemudian bertepatan dengan akhir-akhir bulan Sya'ban, maka orang tersebut tidak masalah tetap melaksanakannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berkaitan dengan bulan Sya'ban, mungkin sering kita mendengar atau berkembang yang sering kita dapatkan bahwa ada keistimewaan khusus, ibadah khusus, amalan khusus berkaitan dengan nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Ternyata hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan khusus, ibadah khusus di pertengahan bulan Sya'ban, hadis-hadisnya ada lemah, bahkan ada yang sampai derajat maudhu atau palsu. Oleh karenanya tidak dibenarkan kemudian kita memiliki satu keyakinan, memiliki satu prinsip, ada amal khusus di pertengahan bulan Sya'ban ini yang tidak ada di hari-hari lain di bulan Sya'ban. Yang benar adalah seluruh bulan Sya'ban, selama di bulan Sya'ban dianjurkannya adalah kita memperbanyak ibadah, karena seluruh bulan Sya'ban adalah bulan yang istimewa. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan ibadah ataupun amalan siam di bulan Sya'ban. Memperbanyak siam di bulan Sya'ban. Para ulama menyebutkan kenapa atau apa hikmahnya kita kemudian dianjurkan memperbanyak ibadah siam di bulan Sya'ban. Para ulama menyebutkan hikmahnya bahwa puasa di bulan Sya'ban itu adalah untuk melatih. Puasa di bulan Sya'ban itu untuk melatih diri kita sebelum datang masuk bulan Ramadan. Untuk mempersiapkan diri kita menyambut datangnya bulan Ramadan, bulan yang diisi dengan siam, puasa. Sehingga ketika di bulan Sya'ban kita sudah terbiasa. Di bulan Sya'ban kita sudah merasa ringan. Di bulan Sya'ban kita sudah bisa merasakan nikmatnya berpuasa dengan memperbanyak puasa. Maka ketika kita datang masuk pada bulan Ramadan, semangat, rasa ringan, nikmatnya ibadah siam itu akan bisa kita lanjutkan di bulan Ramadan. Maka kata para ulama, hakikatnya ibadah siam sunnah di bulan Sya'ban ini seperti diibaratkan seperti ibadah sunnah qabliyah bagi sholat-sholat fardu, bagi sholat-sholat wajib. Sebagaimana sholat zuhur ada qabliyahnya, sebagaimana sholat subuh ada qabliyahnya. Maka qabliyah ini sebagai muqaddimah penghantar untuk menjadikan diri kita siap untuk melaksanakan ibadah yang fardu. Demikian juga ibadah siam di bulan Sya'ban untuk menjadikan kita lebih siap ketika akan bertemu dengan ibadah siam di bulan Ramadan. Oleh karenanya para ulama mereka mengatakan hakikatnya ketika kita memuliakan bulan Sya'ban, hakikatnya ketika kita betul-betul memanfaatkan bulan Sya'ban, hakikatnya ketika kita mengisi ibadah-ibadah di bulan Sya'ban, sama halnya sesungguhnya kita memuliakan, mengisi, memanfaatkan di bulan Ramadan. Kesiapan kita di bulan Sya'ban hakikatnya juga adalah menggambarkan, menunjukkan kesiapan kita nanti di bulan Ramadan. Kesungguhan kita di bulan Sya'ban di dalam melaksanakan amal-amal ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa diartikan juga sesungguhnya menunjukkan kesiapan dan kesungguhan kita di bulan Ramadan yang penuh dengan ibadah dan ketaatan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan yang mulia ini sebagaimana yang dicontohkan, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mari kita laksanakan, kita amalkan
apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bulan Sya'ban yang hari ini kita berada di dalamnya, yang tinggal separuh ini, lebih baik kita melaksanakan, mengamalkannya walaupun bisa dikatakan kita terlambat daripada kita tidak sama sekali mengerjakannya. Mudah-mudahan bulan Sya'ban yang kita jalani hari ini, walaupun dalam kondisi sedang diuji oleh Allah dengan wabah virus corona, mudah-mudahan tidak menghalangi kita untuk mendapatkan keistimewaan di bulan Sya'ban. Dan terlebih-lebih mudah-mudahan wabah ini segera Allah cabut, segera Allah angkat, sehingga bulan yang suci, bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan, kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh dengan semangat dan kesiapan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang benar semata dari Allah Subhanahu wa taala, salah dan khilaf dari pribadi kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah li wa lakum. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.